Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li jami'i masyayikhina wa khususan li muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Hadirin wal hadirat, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan bacaan kita, kajian kita dengan kitab Fathul Mu'in. Masih lanjutan pembahasan tentang air. Telah selesai kita bahas hukum air yang bercampur dengan benda suci. Itu sudah selesai. Air yang bercampur dengan benda suci. Air tercampur dengan gula, air tercampur dengan teh, bagaimana perubahan yang membuat ia berubah status, bagaimana yang membuat dia tidak berubah status. Itu semua sudah. Nah, yang mujawir, yang mukhalid itu juga sudah. Nah, kini kita masuk bagaimana status air ketika tercampur bukan dengan benda suci, tapi dengan najis. Nah, ini yang akan kita bahas. Kalau air campur benda suci sudah selesai, mudah-mudahan ingatlah. Nah, karena kalau kita ulang lagi tak selesai-selesai, tak pindah-pindah kaji. Nah, ini au binajisin, maka tidak sah juga kalau kita berwudu dengan air yang bercampur dengan najis. Wa in qallat taghayyuru, walaupun perubahannya sedikit. Nah, ini bedanya. Kalau yang masuk itu benda suci, sama kalau yang masuk itu najis. Kalau benda suci yang masuk, perubahan sedikit tak mengapa. Teminum atau termasuk gula ke dalam air, dirasa agak manis, tapi tipis betul manisnya. Sedikit betul terasa manis-manisnya. Nah, itu nggak masalah. Silahkan untuk berwudu, maka masih boleh. Tapi kalau najis ini beda. Misal masuk darah kambing misal begitu, masuk ke dalam air 2 kullah, 1 tong besar. Entah bagaimana parang orang yang berumuran darah tadi tercelup ke situ. Misal begitu. Kalau air 2 kullah kan nunggu berubah dulu. Nah, dilihat perubahannya. Agak merah. Tapi tipis betul merah-merahnya itu. Yang awalnya bening, ini tetap bening. Cuma agak ada terasa merah-merahnya begitu. Maka itu langsung benajis. Nah, itu bedanya kalau najis. Kalau benda suci masuk, perubahannya tipis, maka tak masalah. Nah, misal air 1 tong, 2 kullah, masuk ke dalamnya 1 bungkus multo yang merubah bau, dicium. Agak ada bau wanginya, tapi agak-agak, artinya tipis betul. Nah, ini nggak masalah, silahkan untuk wudhu. Tapi air 1 tong misalnya, entah bagaimana masuk ke dalamnya 1 atau 1 kendi atau 1 gelas tua, dicium atau dirasa agak terasa sedikit tuanya, misalnya, ya langsung benajis. Nah, ini bedanya. Jadi di sini bahasanya wa in qallat taghayyur, walaupun perubahannya sedikit. Nah, walau kanal ma'u katsiran, dan kalau seandainya airnya banyak, maka nunggu berubah dulu. Ai kullataini,
Nanti kita akan bahas kalau airnya sedikit nggak usah nunggu berubah langsung bernajis. Nah, ini yang nunggu ada perubahan kalau airnya banyak. Nah, au aksar ataupun lebih dari 2 kullah fi suratai taghayyuri bit-tahir wan najisi. Pada 2 kasus berubah dengan yang suci atau berubah dengan yang najis. Kalau airnya banyak, itu mau yang masuk najis, mau yang masuk benda suci sama hukumnya. Artinya nunggu ada perubahan. Kalau kita bahas air yang banyak, ini supaya nggak salah memahami kitab ini. Kalau kita bahas air yang banyak, misal air 1 tong itu sampai 2 kullah. Ini kalau yang masuk benda suci sama yang masuk najis, itu sama hukumnya. Apa? Berubahnya status air kalau terjadi perubahan. Kalau airnya banyak. Kalau nggak ada perubahan, masih tetap suci menyucikan. Kalau terjadi perubahan, maka barulah berubah status air. Tapi bedanya kalau najis perubahannya sedikit pun langsung bernajis. Kalau yang masuk benda suci perubahannya sedikit, masih tetap suci menyucikan. Kalau sudah terasa perubahannya banyak, barulah suci tidak menyucikan. Kalau air banyak. Nah, maka di sini dikatakan pada 2 kasus ini sama hukumnya untuk yang masuk itu benda suci ataupun najis. Maksudnya kalau pembahasan air banyak. Kalau pembahasan air sedikit beda nanti. Kalau air sedikit yang masuk benda suci nunggu berubah dulu. Tapi kalau air sedikit yang masuk najis berubah tak berubah tetap bernajis. Ini kalau air sedikit. Nah, bisa difahami. Kalau kasus air banyak sama. Mau yang masuk gula, mau yang masuk darah, tunggu ada perubahan atau tidak. Kalau nggak ada perubahan, pakai. Tapi kalau air sedikit, kalau yang masuk gula, lihat ada perubahan atau tidak. Ada, tak boleh pakai. Tapi kalau yang masuk darah, berubah tak berubah, maka tak boleh pakai. Nah. Wal kullatani. Sekarang masalah 2 kullah. 2 kullah ini bahasa Arab yang memang sudah jadi bahasa agama kita lah. 2 kullah. 2 kullah itu seberapa? Bil wazni dengan ukuran volume khamsu mi'ati ritlin baghdadiyin takriban. Kurang lebih 500 ritel, bukan liter. 500 ritel. Kita nggak punya ukuran ini. 500 ritel Baghdadi. 500 ritel Baghdad. Takriban kurang lebih. Udah, kita nggak tahu ukuran yang ini. Enaknya yang berikut ini wabil misahah. Kalau tadi dengan volume. Nah, kalau sekarang dengan ukuran luasnya lah. Dengan ukuran luasnya berapa senti gitu ukurannya. Fil murabba, pada wadah yang bentuknya persegi atau segi 4. Pada wadah yang bentuknya persegi lah kita katakan. Zira'un warubu, 1 hasta setengah, 1 hasta seperempat. 1 hasta seperempat tulan panjangnya. Wa ardon, 1 hasta setengah juga lebarnya. Nah, wa umqon, 1 hasta seperempat juga dalamnya. 1 hasta itu mana? Ini 1 hasta. Dari siku sampai sini. Ini berapa senti lah ini? 45. Beda-beda pula orang. Tapi yang standar lah. Jadi ini 1 hasta. Tambah seperempatnya. Nah, maka akhirnya biasanya ulama katakan 1 hasta seperempat itu 60 cm lah. Kurang lebih begitu. Jadi lebar 60 cm, panjang 60 cm, dalam 60 cm. Nah, itu 2 kullah kalau terisi penuh. 2 kullah kalau terisi penuh. Maka hadirin wal hadirat, bapak ibu sekalian, kalau bikin bak itu maunya yang kalau terisi penuh itu 2 kullah atau lebih. Jangan buat bak kecil kali. Kecil kali masuk tai cicak benajis sudah. Nah, jadi maka buat 1 meter kali 1 meter dalam 1 meter dah aman. Kalau terisi penuh lebih dari 2 kullah. Karena 60 cm, 60 cm, 60 cm. Jadi sebenarnya nggak gitu besar juga. Nah, itu kalau wadahnya bentuknya segi 4.
Bidhira'il yadil mu'tadilah, dengan hasta tangan orang yang standar. Mu'tadil itu yang standar, tangan kebanyakan orang lah. Jangan tangan yang panjang kali, jangan tangan yang pendek kali. Nah, ini yang seperti ini biasanya selalu dipakai dalam hukum-hukum fikih. Nah, hukum urf, kebiasaannya seberapa. Nah, jadi kan itu kalau dalam wudhu pun kita dapat begitu. Batasan wajah itu mana? Batasan wajah dari awal tempat tumbuh rambut di kening. Wah, kalau orangnya botak nggak berambut, ambil ukuran rambut kebanyakan orang di mana. Basuh tangan dari ujung jari sampai siku. Kalau ada orang diciptakan tanpa siku, bagaimana? Ambil ukuran standar orang, sikunya biasanya di mana. Tadi. Kemudian kalau seandainya pembahasan sholat pun begitu. Kalau seandainya ruku itu membungkuknya seukuran mana? Membungkuknya seukuran mana? Membungkuk seukuran bisa telapak tangan ini menyentuh lutut. Tangannya siapa? Tangan orang kebanyakan. Jangan yang panjang kali tangannya, tak pala membungkuk dia udah bisa disentuhnya lutut. Udah cukup lah ini, tidak. Kenapa? Karena tangannya panjang kali. Nah, ini yang seperti ini memang sering dipakai dalam fikih. Nah, ukuran mu'tadil, ukuran standar, ukuran kebanyakan orang. Nah, itu kalau seandainya bentuk tadi, kita balik kemari, kalau seandainya bentuk wadahnya segi empat. Wafil mudawwar, bagaimana kalau seandainya bentuk wadahnya itu lingkaran? Lingkaran ini maksudnya tabung lah, kayak tong yang bulat. Nah, kalau seandainya bentuknya itu tabung atau tong mudawwar, maka cara ngukurnya bagaimana? Ini kalau punya ember itulah. Ember kan biasa bulat. Nah, itu bagaimana cara ngukur kalau bentuknya tong seperti itu, dua kulahnya. Di sini dikatakan, nah, zira'un min sa'iril jawanib bidhira'il adami. Garis tengahnya, kalau bahasa matematikanya diameternya dari ujung ke ujung itu satu hasta. Satu hasta. Nah, kemudian wadhira'ani umqan bidhira'in najjar. Dalamnya itu dua dhira', dua hasta. Tapi hastanya najjar, tukang kayu. Entah kenapa dibilang tukang kayu. Nah, kenapa? Karena dhira'nya tukang kayu itu, satu dhira'nya itu adalah dhira'un warubu'. Satu dhira' seperempat hasta orang biasa. Jadi dalamnya itu dua hasta setengah. Dua hasta setengah. Kalau tadi satu hasta seperempat itu 60 cm, berarti dua hasta setengah itu 120 cm. Maka kemarinya sekitar 45 cm, diameternya 45 cm, dalamnya 120 cm. Itu kurang lebihnya. Nah, kalau seandainya bentuk wadahnya itu adalah tabung, diameter 45 cm, dalamnya 120 cm. Nah, dihitung volumenya, dikiaskan kepada bentuk-bentuk yang lain. Nah, tapi kan payah menentukan seperti itu, payah. Maka kalau kita baca kitab-kitab ulama belakangan, ulama-ulama yang hidup di zaman kita, yang sudah ngukur itu nggak pakai zira', nggak pakai jengkal, nggak pakai langkah, tapi pakai sentimeter, meter, liter. Nah, maka ulama mutaakhirin, ulama-ulama belakangan yang hidup di zaman kita itu mengatakan kurang lebih dua kullah itu 216 liter. 216 liter. Jadi kalau ada bejana, kita tanya, ini ukuran berapa liter nih ketika beli? Oh, ini ukuran 300 liter. Nah, berarti kalau terisi penuh aman, dua kula. Masuk najis, tunggu berubah baru bernajis. Tapi kalau katanya ini ukuran berapa nih? Ini cukuplah 200 liter. 200, bukan 216. Nah, maka ini belum sampai dua kula. Nah, jadi itu. Enaknya begitu, pakai liter kita sekarang. 216 liter, itulah dua kula. Itu dua kula. Jadi kalau punya bak, punya segitu aman. Kalau terisi penuh ya.
Kalau dia terisinya cuma setengah, yang jadi ukuran bukan wadahnya, tapi airnya yang di dalam. Nah, tadi misal ke kamar mandi, bak ukuran 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, lebar, panjang, dalam 1 meter. Tapi saat itu terisi cuma seperempatnya. Terisi cuma seperempat. Tengok dalamnya ada 3 tai cicak. Hukum airnya apa ini? Benajis. Kenapa? Karena terisi cuma seperempat. Jadi bagaimana caranya? Caranya isi aja penuh lagi. Isi penuh dia sampai 2 kula, kuat lagi, ada najis, berubah nggak? Nggak berubah. Buang najisnya, pakai lagi semua. Jadi kalau ada air benajis, kalau mau hemat jangan langsung buang. Gabungkan dengan air supaya dia jadi banyak lagi. Nampak di ember kecil, wah air benajis. Kenapa? Kepercikan kencing anak. Tuangkan lagi ke sumur, udah balik suci lagi. Ketimbang dibuang-buang begitu. Nah, pada buang tak bisa dipakai. Nah, kenapa? Karena kuat lagi dia, bergabung jadi 2 kullah, maka tak ada perubahan di situ. Nah, wala tunajjisu qullata ma'in walau ihtimalan, maka tidak bernajis 2 kullah air, walaupun 2 kullahnya itu kemungkinan, nggak yakin. Ihtimalan itu pakai kemungkinan saja, nggak yakin. Ka'an syakka fi ma'in abalaghahuma amla. Misalnya ada 1 tong. Ada 1 tong. Nah, terisi air penuh. Tengok di dalamnya, ada tai cicak. Kemudian dilihat tong ini air sampai 2 kula atau tidak? Sampai 2 kula atau tidak? Ragu betul nih. Air terisi penuh, cuma tong ini sampai 2 kula apa tidak? Kalau sampai 2 kula aman, nggak ada perubahan. Tapi kalau tak sampai 2 kula, dalamnya ada tai cicak begitu, ya benajis airnya. Nah, ini kan ragu dia. Tapi kalau nengok ukurannya begini, sampailah ini 2 kula. Nah, kalau ukurannya begini, sampailah ini 2 kula. Mau diukur tak bawa meteran misalnya, adalah pakai saja. Nah, tapi dibuang dulu tai cicaknya. Buang dulu tai cicaknya, baru pakai. Boleh begitu? Boleh. Kenapa? Karena 2 kullah itu walaupun seandainya sifatnya ihtimal, kayaknya, kemungkinan 2 kullah ini, maka boleh itu. Nggak bernajis airnya dengan sebab itu. Nah, tidak bernajis airnya dengan sebab itu. Nah, kenapa? Karena begini, kalau kita ragu akan sesuatu, itu balikkan ke asalnya saja, udah begitu. Itu udah pokoknya rumusnya begitu. Ini asal air ini. Asal air itu suci atau benajis? Suci. Lalu kan yang diragukan benajis atau tidak, begitu kan? Maka buang yang ragu, ambil yang yakin. Yang yakin sucinya. Nah, pokoknya begitu, balikkan ke asal. Nah, balikkan ke asal atas segala sesuatu. Nah, ini yang berikutnya ini harus agak dibaca hasyiah. Wa in tayaqqanat qillatahu, atau wa in tuyqinat qillatuhu qabla bimulaqati najisin. Kalau seandainya, walaupun seandainya sudah diyakini air itu sedikit sebelum bercampur dengan najis. Ada air, ini air sedikit, tak sampai 2 kullah, lalu masuk najis. Nah, itu hukumnya apa? Ya benajis. Jadi di sini maksudnya apa? Di sini kalau seandainya ada penambahan. Jadi di sini ada di i'anatut talibinnya. Nah, yakni qabla syakki, sebelum dia ragu. Bi angkana qalilan, misalnya air itu sedikit, memang awalnya yakin air itu sedikit, tak sampai 2 kullah. Summa zida alaih, kemudian ditambah air tuh, ditambah. Wahtamala bulughihi wa adamihi, maka di kemungkinan ini sampai 2 kullah atau tidak. Begini maksudnya. Tadi hukum air itu kan asalnya suci. Pokoknya kita balikkan kepada hukum asal. Nah, ini ada air kita yakin sedikit. Kita yakin airnya sedikit. Ini tak sampai 2 kullah. Dah, yakin toh. Lalu masuk ke dalamnya najis. Nah, lalu masuk ke dalamnya najis.
Hukum air ini apa? Benajis. Nah, lalu kita tambah. Habis ditambah, ini sampai 2 kulah nggak nih? Kan gitu. Habis itu kita tambah. Kalau sampai 2 kulah, aman. Nah, ini sampai nambah airnya. Tapi ini tambahan ini udah sampai 2 kulah atau belum? Nah, itu maksudnya itu. Sebelumnya kan yakin tuh air sedikit. Habis itu kita tambah. Nah, cuma habis nambah tuh masih ragu. Ini 2 kulah atau tidak? Maka hukumnya apa? Tetap suci. Nah, itu tadi. Maka perlu ditambah seperti itu penjelasannya. Nah, bukan begini ya. Ada air sedikit masuk najis. Wah, ini sampai 2 kulah atau enggak ya? Lo tadi kan udah yakin sedikit begitu. Ini keraguannya itu setelah ditambah. Dari mana timbul keraguan? Kalau seandainya memang sudah yakin gitu. Jadi awalnya yakin masuk najis, benajis, habis itu dia tambah. Nah, sekarang ini udah 2 kulah atau belum? Kalau sudah 2 kulah aman, kalau belum berarti benajis. 2 kulah atau belum? Ah, di situ keraguannya. Itu tetap suci airnya. Malam yataghayyar bihi, selama air 2 kulah tadi tidak berubah dengan najis itu. Kalau air 2 kulah itu berubah dengan najis itu, ya benajis nanti. Nah, kalau tak berubah tak benajis. Wa inistuhlikatin najasatu fihi, walaupun najas itu sudah hancur baur di situ. Nah, artinya kalau dibahasakan ke pembahasan yang lalu mukhalid, begini ya. Beda yang suci dengan yang najis. Kalau mujawir dan mukhalid itu hanya di pembahasan. Kalau yang masuk itu benda suci, baru ada pembahasan mujawir dan mukhalid. Misal begini, yang lalu gula masuk ke dalam air. Ini ada air, masuk gula, diaduk, larut, jadi manis. Itu berarti perubahan mukhalid. Suci menyucikan tidak ini? Tidak. Suci tapi tidak menyucikan. Nah, ada air. Masukkan sebatang kayu cendana. Dicium. Wah, jadi wangi. Mujawir atau mukhalid? Mujawir. Berarti tetap suci menyucikan. Kan begitu? Nah, ini hanya berlaku untuk air, untuk campuran yang sifatnya suci. Kalau yang masuk najis, jangan dibilang ini mujawir atau mukhalid. Mau mujawir, mau mukhalid tetap najis. Misal ada air masuk ke dalamnya gigi apa kita bilang lah kuku bangkai kucing gitu. Ada kucing mati, kukunya terlepas masuk ke air. Larut nggak itu kuku kucing dalam air? Tidak. Apa hukum airnya? Orang mujawir kok tak masalah gitu? Tidak. Kalau ini tetap benajis deh. Jadi mukhalid mujawir nggak laku di najis. Mau mukhalid yang nyampur, mau mujawir yang nyampur tetap benajis. Bisa dipahami ya? Nah, ada tadi. Jangan dilihat dulu. Jadi di sini makanya dikatakan wa inistuhlikatin najasatu fihi, walaupun sudah mukhalid dia sudah hancur, kalau nggak berubah nggak masalah. Nah, itu tadi. Nah, jadi jangan sampai tersalah nanti. Mujawir mukhalid hanya untuk benda suci kalau masuk ke air. Kalau yang benda najis mau mujawir pun tetap benajis. Ya, kita lanjut pembahasan. Wala yajibut tabaudu min najisin fi ma'in katsirin. Maka tidak wajib menjauh dari najis pada air yang banyak. Air banyak, misal satu kolam, kita punya kolam renang. Ternyata entah bagaimana, ada, mohon maaf nih, kotoran kucing masuk ke dalam kolam renang itu. Tai kucing masuk ke kolam renang itu. Tapi nggak ada perubahan, karena kolam renang. Dicium nggak ada masalah. Nah, disinilah tadi tai kucing tuh. Di bagian kolam tuh di sini. Paling hanya jarak sejengkal, di situ air kita ambil. Tetap suci menyucikan atau tidak? Dekat kali sama najis yang ada di dalam air itu. Tak masalah. Tak wajib dia jauh-jauh dari najis tadi. Nah, jadi tak wajib. Kalau seandainya di situ ada najis. Nah, kalau airnya mengalir. Kalau airnya mengalir sama. Kalau seandainya tiap jiriahnya sampai 20 ya. Kalau tiap jiriahnya nggak sampai 20 benajis semua. Nah,
Ya kalau tiap jeriahnya sampai 2 kullah, tiap gelombangnya lah bahasa kita, tiap gelombangnya itu sampai 2 kullah, maka itu manapun ambil nggak ada masalah. Nah, ya nggak masalah kalau seandainya tiap gelombang itu sampai 2 kullah. Nah, misal mohon maaf lah, di sini kita mandi, di sana ada orang buang hajat, di atas sudah dibuang hajatnya. Itu bagaimana? Tapi di sungai besar gitu. Ya nggak masalah. Ini mohon maaf. Seandainya terkena pun kita sama najisnya tadi itu lagi mandi gitu, tapi nggak melekat gitu, ya tetap suci menyucikan itu air tuh. Yang udah lewat tuh udah menyucikan semua lah. Nah, jadi nggak wajib. Nah. Jadi kalau seandainya gitu kurang adab. Kalau mau buang hajat tuh di bawah, di atas kena semua orang. Nah. Jadi tidak mesti, nggak wajib bahasanya dia menjauhi tadi itu. Kemudian pembahasan berikutnya, walau bala fil bahri, masalan, kalau seandainya ada seseorang buang air kecil di laut, di sini bahasanya di laut. Kita bilanglah kalau kita kemungkinan di kolam lah. Nah, di kolam. Nah, masalan misalnya, fartafa'at minhu raghwatun. Kemudian muncul buih-buihnya. Nah, bebuih, kalau air kencing itu kan bebuih. Muncul buih-buihnya. Ini ulama ini memang ya Allah ya Rahman. Ilmunya lebih luar biasa, berlebih yang ada di kepalanya tadi itu semua dibahas. Itu buih hukumnya apa? Ya Allah, buih hukumnya apa? Nah, jadi seandainya begitu terangkat buihnya tadi, maka apa hukum buihnya itu? Fahiya najisatun, maka buih tadi itu hukumnya najis. Nah, misal saja begini. Ada sabun bahannya najis. Sabun bahannya najis misalnya. Nah, yang namanya sabun kan bebuih. Nah, itu hukum buihnya apa itu? Nah, najis. Misalnya ada sabun bahannya najis, dicampurkan ke air, diaduk. Nah, habis itu jadi mainan anak-anak yang dicelup, ditiup buih. Itu najis semua tuh, seandainya gitu. Hukumnya lah. Jadi ulama bahas itu. Jadi kalau ada orang buang air kecil kemudian naik buih-buihnya itu najis. Intahaqqaqa annaha min ainin najasati, tapi ini sulit. Kalau seandainya bisa dipastikan buih itu munculnya dari air kencingnya tadi. Nah, au min mutaghayyir ahadu awsafihi, atau dari air tapi air itu sudah berubah sifatnya. Berarti air sedikit lah ini misalnya. Buang air kecil itu harus berbuih. Yang berbuih airnya, tapi airnya sudah berubah sifatnya dengan air kencing tadi. Nah, atau air banyak ya, bukan air sedikit, air banyak. Dia ada najis masuk terus berbuih. Nah, tapi airnya sudah berubah dengan najis yang masuk tadi, yaitu najis. Wa illa fala. Tapi kalau nggak bisa dipastikan seperti itu, maka tidak dihukumi najis. Jadi mohon maaf. Kalau begini kita nggak bisa hukumi najis kalau ada orang buang air kecil di kolam kemudian berbuih. Kenapa? Karena air biasa pun kalau seandainya dimasukkan ke kolam pasti muncul buih-buihnya. Jadi bisa jadi buih itu bukan dari air kencingnya tapi dari air kolamnya. Nah, jadi nggak bisa dihukumi benajis juga. Nah. Kemudian pembahasan berikutnya. Nah, ini masalah buih sudah. Walau turihat fihi ba'ratun, kalau seandainya dilemparkan ke dalam air tadi itu, nah, ke dalam air, nah, yang banyak tapi maksudnya ke dalam kolam atau ke dalam air laut lah gitu. Yang banyak nih, ini masih pembahasan air banyak. Kalau seandainya dilemparkan ke kolam yang airnya banyak atau ke laut, itu kotoran kering, kotoran hewan. Kita bilang misal tai lembu dilempar ke situ. Atau kalau ba'rah ini biasanya diartikan tai unta kalau di Arab, dilemparkan ke situ. Lalu waktu dilemparkan naik airnya. Nah, fawaqa'at min ajli turhi qatratun. Nah, fawaqa'at min ajli turhi qatratun. Maka kemudian terpercik air tadi itu, namanya dilempar pasti muncrat kan gitu, memercik airnya. Nah, percikannya itu ternyata jatuh ala syai'in, kena kepada sesuatu. Nah, maka bagaimana hukum? Misal ini kita lagi berdiri di tepi kolam,
lagi berdiri di tepi satu air yang banyak lah. Lalu ada orang lempar kotoran. Nah, tai lembu dilempar ke situ. Bukan tai lembunya yang kena ke kita. Percikan air yang dari sebab masuknya tai lembu tadi kena ke baju kita. Ini hukum baju kita benajis atau tidak? Tapi airnya banyak ya. Nah, jadi di sini jawabannya lam tunajjishu, maka itu tidak menajisi baju kita yang kena tadi. Enggak menajis. Kalau airnya banyak. Nah, kalau airnya banyak. Tapi kalau airnya sedikit, kalau airnya sedikit, ya benajis. Kenapa? Begitu air tuh sampai situ tuh air udah benajis semua. Nah, maka ini hati-hati. Nah, kalau buang air besar, itu sekarang kan kita modelnya bawahnya air gitu. Modelnya bawahnya air. Kalau orang dulu habis buang air besar, kemudian ditimbun. Jadi waktu kotoran tuh jatuh, nggak ada percikan sana sini. Nah, jadi ini hati-hati. Itu kalau seandainya pas jatuh, apalagi yang model WC, mohon maaf, WC duduk lah. Itu jarak jatuhnya makin jauh. Makin tinggi jatuhnya, makin luar biasa percikannya. Itu kalau itu yang tertampung di kloset tuh air banyak atau sedikit? Sedikit. Begitu kena najis ke situ, ya benajis semua. Itu mercik lagi ke paha, ke betis segala macam itu najis semua kalau gitu. Airnya najis semua. Jadi yang disiram jangan situ saja. Mana tadi yang kena percikan-percikan itu dipastikan. Nah, tadi. Jadi maka dari itu selalu kita katakan sulit kita untuk istinja hanya dengan tisu saja, itu payah. Kadang di sebagian tempat, saya pernah ke satu tempat, nggak ada ininya, nggak ada keran airnya. Biasa masih ada dikasih semprot-semprotan tuh. Nah, di rest area tol itu masih ada semprot-semprotannya. Nah, tapi di sebagian tempat cuma tisu saja memang. Nah, cuma tisu saja. Kadang ada yang pakai pencetan, kemudian keluar selang, kemudian nembak dia. Itu kalau seandainya nggak tepat lebih bahaya itu. Ini misal, mohon maaf nih, kena sedikit tapi makin nyiprat kemana-mana, itu jadi najis semua jadi. Itu makin bahaya. Itu kalau seandainya kita cuma disediakan tisu, syarat istinja pakai batu, pakai tisu, pakai kain, itu jangan ada najis lain yang kena ke tempat kita, ke lubang dubur kita, bahasanya gitu. Nah, karena begini, bolehnya kita gunakan batu, bolehnya kita gunakan tisu, kertas atau kain, itu hanya untuk istinja. Istinja itu apa pengertiannya? Membersihkan najis yang keluar dari kemaluan. Dari kemaluan, membersihkan najis yang keluar dari kemaluannya. Jadi kalau yang najis yang ada di kemaluan itu bukan sesuatu yang keluar dari kemaluan, itu namanya bukan istinja. Misal begini, ini bandingan. Tak sengaja terduduk di atas tai ayam. Ya kan dubur juga yang kena tuh. Duduk di atas tai ayam. Wah ada tai ayam. Dubur benajis. Itu membersihkannya bukan istinja itu namanya. Kenapa? Karena itu memang bersihkan najis, tapi najisnya bukan yang keluar dari dubur kita. Maka itu bukan istinja. Itu nggak boleh pakai tisu, nggak boleh pakai batu. Karena pengertian istinja, pertama, najisnya harus dari kita, dan itu memang harus dibersihkan dari dubur. Nah, maka kalau tadi, kita misal duduk di kloset, kemudian jatuh najis kita, kotoran kita jatuh. Kemudian kena ke air itu kan benajis, itu mercik lagi, mohon maaf, ke dubur kita. Berarti dubur kita sekarang bukan hanya bernajis dari kotoran itu, tapi juga bernajis dari air. Air ini kan bukan keluaran dari kita, berarti itu bukan istinja namanya. Kalau bukan istinja, nggak boleh pakai tisu, wajib pakai air. Nah itu. Dan belum lagi, ini mohon maaf, istinja itu najisnya keluar dari kita dan memang yang dibersihkan dubur atau kubul. Kalau sudah bukan di situ, itu nanti nggak bisa istinja namanya. Misal kayak buang air kecil ternyata mohon maaf, entah bagaimana agak meriah mungkin buang air kecilnya kena ke paha. Ini membersihkan air kencing di paha bukan istinja namanya.
Karena membersihkan air kencing yang namanya istinja, ya dari hasyafah, dari kepala kemaluan. Bersihkan kotoran yang namanya istinja kalau dari dubur. Nah, jadi kalau kotoran tadi sudah kena ke tumit atau air kencing tadi sudah kena ke paha, ini bukan istinja. Kalau bukan istinja, nggak boleh pakai tisu, nggak boleh pakai batu. Maka sangat-sangat disayangkan kalau ada desain toilet cuma disediakan tisu, karena keadaannya banyak. Ini orang yang menyediakan gitu pasti nggak ngaji lah tentang masalah bab istinja. Ya kalau air kencing tadi kena ke ujung jempol misalnya, air kencing tadi kena ke ujung jempol kaki, itu nggak bisa cuma dielap aja, itu harus siram air. Loh, tapi istinja bukan, masa istinja jempol? Istinja itu kemaluan. Jadi kalau udah kena paha, kena betis, itu namanya bukan istinja lagi. Kalau bukan istinja, nggak boleh pakai batu. Nah, itu tadi. Jadi makanya hati-hati. Mana tahu sudah ada yang ngikuti apalah zaman yang modern ini. Jadi kalau istinja udah pakai tisu saja, karena disediakan begitu, itu pastikan memang yang dibersihkan dubur, memang hanya dibersihkan dari najis yang keluar dari dubur. Nggak ada najis lain yang campur situ. Ini mohon maaf nih, kalau berkeringat dia, berkeringat punggungnya, jalan keringatnya, sampai ke duburnya, misalnya itu udah nggak bisa lagi diusap pakai tisu. Kenapa? Keringat yang bercampur sama najis jadi bernajis. Berarti ini sudah bernajis yang bukan keluar dari duburnya. Nggak bisa lagi diusap pakai tisu. Jadi makna istinja itu harus paham. Makna istinja harus paham. Jadi kalau di ini kan adalah izalatu duburin au kubulin min najisin alladzi kharaja min duburin au kubulin. Membersihkan dubur atau kubul dari najis yang keluar dari kubul atau dubur. Nah, itu saja pengertian isinya. Kalau nggak begitu kasusnya, maka bukan istinja. Nah, jadi mana tahu ada sebagian dari hadirin wal hadirat yang memang ditugaskan untuk mendesain satu tempat lah, toiletnya segala macam, desain sebagus mungkin. Sekarang toilet yang bagus tuh yang kering. Makin kering toilet tuh makin bagus. Kenapa? Karena kalau kering dia nggak berlumut. Nah, kalau bisa memang sampai ada apa tuh, penyerap udaranya tuh kan di toilet-toilet yang bagus tuh ada sampai kayak AC, cuma dia nyedot. Jadi cepat kering. Cepat kering di situ. Jadi kalau seandainya kering akhirnya nggak dikasih air untuk bersuci tadi, sulit juga. Maka sediakanlah paling tidak alat tembak. Itu payah juga itu ngukurnya. Warna lima. Kadang kebingungan kita mau apa ya. Ya bagus keran sama gayung juga lah, udah paling aman gitu. Main tembak-tembak gitu, ya Allah ya Rahman. Kalau salah ukuran bisa ngilu lah kalau yang dulu, kalau seandainya salah. Nah, jadi itu perlu dipertimbangkan. Kita yang ngaji ini semuanya pertimbangannya kepada hukum. Nah, ini hukum bagaimana? Jadi pastikan kapan kita boleh istinja dengan tisu, kapan tidak. Jadi kalau itu percikan air dari air yang sedikit, maka itu hukumnya bernajis. Nah, kemudian wa yunajjisu qalilul ma'i. Wa yunajjisu qalilal ma'i wa huwa madunal qullataini. Dan najis itu bisa menajisi air yang sedikit. Nah, wa huwa madunal qullataini, nah, yaitu yang tak sampai 2 kullah. Air yang sedikit itu kalau disebut dalam hukum fikih, dalam pelajaran fikih, kalau sudah dikatakan air itu sedikit, maka berarti airnya tak sampai 2 kullah, tak sampai 216 liter.